Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda klan kegelapan pembuat onar yang menjadi jenius. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Christian yang dilemparkan ke tempat para monster untuk membuktikan dirinya. Walau monster yang dilawannya tampak biasa, tapi levelnya sangat jauh berbeda hingga kekuatannya pun sangat berbahaya. Christian tidak memungkiri jika monster itu memiliki kekuatan serta kecepatan yang luar biasa meski tubuhnya tergolong besar. Dia harus berhati-hati dan tidak boleh lengah, karena satu serangan bisa menghancurkan tubuhnya yang rapuh. Maka dari itu dia harus tetap menghindar sambil menunggu momen yang tepat untuk membalas serangan sekaligus mengakhiri pertarungan. Sang Lord tertinggi klan kegelapan tak mengerti bagaimana bisa bocah itu memiliki gerakan yang aneh menunjukkan bakatnya yang hebat. Marian juga membenarkan hal itu, tapi bagaimanapun Christian masih dalam tahap pertumbuhan dan ujian ini terlalu berlebihan untuknya. Akan tetapi Christian kembali mengejutkan mereka dengan dirinya yang mendominasi pertarungan itu. Baik sang Lord tertinggi dan Marian tak hentinya tercengang akan pertarungan yang mereka saksikan. Lalu sang Lord menanyakan bagaimana cara Christian menaklukkan monster itu. Christian pun menjawab jika monster beruang ini memiliki pertahanan yang kuat, sehingga serangan fisik takkan mempan, tapi dia memiliki kelemahan pada sihir. Berkat itu dirinya bisa mendapatkan celah lalu berusaha mendekatinya, walau hal itu tergolong berbahaya. Setelah berhasil menyentuhnya, maka Christian memasukkan sihir kegelapan ke dalam jantung monster tersebut. Marian yang melihat itu memikirkan satu hal, karena cara itu tidaklah gampang untuk dilakukan. Di saat yang sama kepala pelayan sang Lord muncul dan mengungkapkan pendapatnya jika tuan mudanya menggunakan teknik dari energi kegelapan kematian. Teknik itu juga sering digunakan oleh sang Lord tertinggi, tapi dia masih saja menanggapinya dengan santai. Setelah monster beruang itu kalah, maka Christian harus menghadapi monster kadal yang sangat beracun. Christian sempat berpikiran jika dirinya sudah menang mutlak, tapi kenyataannya masih ada monster yang kembali ke arahnya. Dengan cepat monster kadal ini segera menyerangnya. Meski monster itu cepat, tetapi Christian dapat melihat arah serangan dan setelah menghindar, maka dia akan membalasnya. Namun upayanya harus terhentikan oleh serangan beracun milik kadal itu, dan jika mengenai tubuhnya maka dia pasti akan hancur. Walau hal ini sangatlah berbahaya, tapi Christian sudah terbiasa akan kondisi seperti ini, bahkan dia pernah menghadapi yang lebih buruk pada kehidupan sebelumnya. Dia juga mengetahui jika monster kadal ini memiliki 3 jantung yang terbuat dari kristal dan untuk mengalahkannya adalah menghancurkan ketiga jantung itu. Christian enggan membuang waktunya di tempat ini dan dia harus melakukan sesuatu. Yang benar saja Christian malah memanipulasi kekuatan kegelapannya untuk membentuk sebuah jaring yang kokoh. Dalam waktu singkat jaring energi kegelapan itu mengikat tubuh monster itu. Yang benar saja energi kegelapan Christian bahkan menghancurkan seluruh tubuh monster itu sekaligus menghancurkan ketiga jantungnya. Vampir ini tak hentinya tercengang akan kehebatan tuan mudanya yang mampu memanipulasi energi kegelapan di tingkat tersebut. Lalu sang Lord tertinggi menanyakan apakah Marian yang mengajarinya, tapi dia tidak membenarkannya.
Sambil tertawa sang kepala pelayan penasaran apakah Christian masih harus mempelajari sesuatu padahal dia sudah menguasai teknik kegelapan yang hebat. Beberapa saat kemudian Christian pun kembali setelah menyelesaikan ujian yang diberikan oleh sang Lord tertinggi. Saat sang Lord memujinya jika dia lebih berbakat dari dugaannya, maka Christian terlihat begitu riang karena mendapatkan pelajaran yang sangat bagus dalam menghadapi monster level tinggi. Berkat ujian itu, maka dia bisa menerapkan teknik sihir kegelapan dengan caranya sendiri dan hal itu membuat Marian dan kepala pelayan saling menatap disebabkan teknik itu seharusnya mustahil dipelajari tanpa bimbingan. Meski begitu sang Lord meminta agar Christian tidak angkuh karena mulai dari sekarang dia akan mempelajari sesuatu yang lebih rumit. Lalu sang Lord menyuruh kedua orang di belakangnya menjauh dari dirinya. Marian mengerti dan dia akan segera pergi, tapi raut wajahnya menunjukkan rasa khawatirnya kepada keponakannya. Sebelum memulai pembelajaran, maka sang Lord menanyakan arti dari sihir kegelapan dan Christian menjawab jika hal itu adalah sesuatu untuk mengendalikan kegelapan. Lalu sang Lord lanjut menanyakan maksud dari kegelapan yang sempurna. Christian yang mendengar pertanyaan itu menduga jika sang Lord ingin menunjukkan sesuatu yang hebat padanya. Dengan raut wajah kaku sang Lord meminta Christian untuk memperhatikan yang akan dirinya lakukan selanjutnya. Yang benar saja kegelapan mulai memenuhi area ini hingga mengejutkan Christian. Sang Lord membuat area sekitar menjadi aneh, bahkan Christian sendiri sangatlah terkejut. Bagi sang Lord ini adalah sesuatu yang berharga sekaligus teknik pamungkas yang tak bisa digunakan dengan mudah oleh yang lainnya. Yang benar saja dia membentuk sebuah senjata yang terbuat dari energi kegelapan sempurna. Lalu sang Lord mengarahkan senjata itu sambil menggerakkannya. Di saat itulah Christian merasakan sesuatu yang aneh melewati lehernya. Christian tak menyangka sensasi leher yang terpotong tampak begitu nyata hingga menggoyahkan mentalnya. Bagi sang Lord, pedang ini adalah sebuah senjata yang dapat menebas segalanya jika dikuasai. Setelah menunjukkannya, maka sang Lord akan memberikan Christian batas waktu selama 1 bulan untuk menguasainya. Dia meminta Christian menguasai pedang hitamnya seperti apa yang diperlihatkannya. Setelah hari itu Christian terus berlatih seorang diri dengan terus mencoba meningkatkan fisiknya. Tak hanya berlari, tapi dia benar-benar melakukan segala cara untuk melewati batasannya dengan tubuh yang lemah. Berkat latihan serta konsisten yang tinggi, maka Christian berhasil membentuk otot-otot tubuhnya. Meski begitu tetap saja dia merasa masih kurang karena pemilik tubuh sebelumnya hanya membuat onar dengan merusak tubuhnya tanpa melatihnya sedikit pun. Tak ada waktu untuk istirahat dan dia harus melakukan yang diperintahkan oleh sang Lord tertinggi. Dia pun berusaha mengumpulkan energi kegelapan yang sempurna untuk membentuk sebuah senjata seperti yang dilakukan oleh sang Lord tertinggi. Namun dia belum bisa mencapainya, bahkan saat energi kegelapan itu mulai bereaksi maka bentuk senjata itu juga akan lenyap. Christian sudah menduga jika hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan meskipun dia sudah berulang kali mencoba. Dia terus mencoba bereksperimen dengan segala cara, tapi saat berhasil membentuknya maka energi itu akan menghilang di 10 detik berikutnya. Ditambah lagi energi kegelapan sempurna yang coba dikuasainya memiliki perbedaan dengan milik sang kepala klan tertinggi.
Baginya teknik buatannya lebih kuat dan lebih sulit, bahkan jika diteruskan maka 12 dari jurang terdalam akan menunggunya. Alasan kenapa dia belum menguasainya disebabkan Christian yakin jika dia pasti melewatkan sesuatu yang penting. Sebulan kemudian Marian bersama Sang Lord tertinggi akan datang menemui Christian untuk melihat hasil dari tantangan yang diberikannya. Sang Lord mengira jika Christian pastinya telah gagal bahkan tak pernah keluar dari tempat latihannya. Marian hanya menampakkan raut wajah yang sangat mengkhawatirkannya. Dia pun menanyakan apakah tidak ada jalan lain karena tantangan yang diberikannya sangat mustahil untuk dicapai dalam 1 bulan. Bagi Sang Lord, kemurnian energi kegelapan Christian yang sangat tinggi membuatnya tidak bisa berkembang pesat, dan langkah terbaik adalah mendalami fondasi energi kegelapan sempurna terlebih dahulu. Hanya saja saat tiba di tempat pelatihan kedua mata Sang Lord terbuka lebar akan apa yang disaksikannya. Di mana Christian telah berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan kepadanya. Baik Sang Lord dan Marian hanya terdiam karena ini adalah hasil yang benar-benar tidak terpikirkan. Sambil tersenyum Christian mengucapkan terima kasihnya karena berkat pengajaran ini maka dia berhasil meraih 3 star lebih cepat dari dugaannya. Tapi bukan berarti dia bisa menggunakan teknik ini seenaknya karena dia bisa mempertahankannya di waktu yang lama. Walau Sang Lord berusaha menyembunyikan ekspresi terkejutnya, tapi dia tak menyangka ada manusia yang bisa menguasai pedang hitam sempurna dalam waktu singkat. Tak hanya berhasil melampaui ekspektasinya, tapi Christian bahkan mampu memahami makna di balik ucapannya. Sebagai Sang Lord dia dikenal salah satu paling berbakat dibandingkan yang lainnya, tapi tetap saja membutuhkan waktu setahun untuk memanggil pedang hitam sempurna sederhana, dan juga merasa membutuhkan seumur hidupnya untuk mengembangkannya. Akan tetapi bocah di hadapannya berhasil melakukannya dengan versi serta pemahamannya sendiri. Tanpa sadar Sang Lord tersenyum karena dia melihat sepercik harapan pada Christian untuk mengubah klan kegelapan ini. Marian yang melihat senyuman itu tak menyangka Sang Lord yang dingin dan acuh dapat menampakkan wajah seperti itu. Lalu Sang Lord meminta Christian bersiap karena mulai besok dia akan mengajarinya langsung. Setelah berhasil menguasai pedang hitam sempurna, maka Christian ingin sedikit bersantai dengan menikmati alkohol. Sudah lama dirinya tidak merasakan minuman yang mahal dan langka. Dia juga merasa harus segera melakukannya sebelum Mary melihatnya. Akan tetapi seseorang malah datang dan menunjukkan ketidaksukaannya akan tindakan Christian yang ingin minum di siang bolong. Hanya saja Christian tidak mengenali gadis itu dan dilihat dari caranya berbicara maka mereka seharusnya cukup akrab. Tanpa pikir panjang Christian menanyakan apakah gadis itu mengenalnya. Ucapan itu membuat gadis ini tersinggung bahkan langsung menamparnya. Lalu penjaganya berusaha menenangkan nonanya agar tidak membuang waktunya untuk tuan muda tidak berguna itu. Di tengah keributan itu seseorang pun berlari ke arah tuan mudanya. Dia memberitahu jika gadis itu adalah Nona Marisa dari keluarga racun dalam klan kegelapan. Setelah mendengar itu maka Christian paham jika gadis di hadapannya adalah mantan tunangannya.